Selamat malam. Mama tahu Apa itu? Rose bilang kissy face. Kissy face. Itu sus. Itu Selamat malam yang baru bergabung. Buat yang mau bertanya seputar kesehatan, boleh. cuma kita ngapain? Ke apa? Jalan-jalan sama orang biasa. Makan. Main. Sepak bola. Squash bola. Di Apa? Sini di Malaysia. tapi aku gak pulang. Bukan berenang, naik kapal. Gak ada tempat berenang. Selamat malam yang baru bergabung. Mungkin semua sudah pada capek, tapi ini masih jam 7:30 di Indonesia ya, Indonesia Barat. Oke. Nih Kak Lasma, baruan aku balas nih WA-nya. Jadi kita perlu melanjutkan terus memberikan endorfin kepada orang-orang yang sakit sampai hormon stresnya itu terhabis gitu ya, sampai dia bisa memahami, punya pemahaman yang baik ya gitu. Kak Lita Pasaribu, selamat malam. Selamat malam semuanya yang baru bergabung di live ini. Buat yang udah lama sakit tapi belum sembuh, udah berobat kemana-mana belum sembuh. Kak Fitri udah pulang pesta. Selamat malam Kak Hasriani. Kalau Sehat-sehat selalu. satu mah Kak April, selamat malam. Sabtunya squash bola. Baru aja sampai rumah ya. Kami pun baru aja sampai nih. Kak Risna Shalom, selamat malam. tadi satu. Squash bola. Jadi tanpa kita sadari ya Kak Las, waktu kita mulai kecewa, berarti hormon stres kita Sini libur. mulai naik. Sewaktu kita mulai bertanya-tanya kenapa, berarti hormon stres kita mulai naik. Shalom Kak Leli, selamat malam. Iya.
HP. Aku dicas. Tapi dia handle. Jadi bisa juga kita sembuh ya dengan hanya rajin mengikuti live Iya. ya yang saya buat ini ya. Kak Fitri, thank you. Thank you Kak Fitri buat hadiahnya. Bu Jani udah datang, Bu Jani. Thank you Kak Fitri. Adek, sini dek. Yang lain. Nah. Kenapa? Oke. Mm-mm. Ini kita live mungkin nggak bisa lama ya, karena nanti jam 1 jam lagi ada yang mau konseling ya. Jadi siapa mau bertanya silakan. Silakan bertanya seputar penyakit ya, daripada search di Google, bagus di sini nanyanya gratis. Nanya di sini gratis. Bantu tap-tap layarnya aja. Nat, mau naik live Nat? Mana tahu mau ngobrol-ngobrol. Nggak tahu. Nathanael. Oh, sorry. Banyak yang nanya nih ya, kalau penyakit anxiety bikin kematian nggak? Jawabnya adalah meningkatkan resiko. Ya, jadi anxiety itu meningkatkan resiko. Bawa aja dok, kalau malam udah ngantuk, oke, gas, apa-apa. Salam, Kak Leli, demam bisa minum obat asam uratnya bersama diminum boleh. Apa yang mau ditanyakan? Saat tidak ada pertanyaan lagi dok. Jadi nengok muka aku aja lah. Oke. Yes. Jadi banyak kita yang sakit tapi ketika diajak jalan-jalan sembuh. Ya, Kak Debi selamat malam. Jangan bingung, itu normal. Karena rasa sakit itu dipengaruhi oleh hormon stres. Maka kalau kita melakukan hal yang menyenangkan, yang membuat kita senang, hormon stresnya akan turun. Maka nyerinya hilang. Ya. Live dari Genting itu dok. Ini enggak udah di apartemen, Kak Debi. Udah nyampe apartemen ini. Tadi kami jam 5 pulang dari Genting. Jam 5 sore. Terima kasih yang udah tap-tap layar supaya makin banyak yang bisa tertolong. Lihat-lihat live Dr. Joseph bisa sembuh penyakitnya. Ya, KL Kak. Kak Branch Blacky, triglycerid 177 tidak perlu minum obat. Dan simvastatin bukan obat untuk triglycerid ya. Diajak jalan-jalan malah sakit kepala. Kalau malam jangan banyak minum ya dok. Yes. Kalau malam jangan banyak minum. Karena kita udah mau tidur. Dan penguapan juga sangat sedikit di malam hari. Sehingga kalau kita banyak minum, nanti akan lebih banyak terbentuk air seni. Kalau terbentuk air seni, otomatis kita akan bolak-balik ke belakang. Terganggu tidurnya. Shalom Minang Bunga. Tuhan berkati ya. Oh, salah minum obat saya kalau gitu. Yang penting kalau obat asam urat minumnya malam hari ya. Ya, ya. Minum omega 3 aja. Ya terserah lah.
nggak apa-apa, diminum aja pun nggak apa-apa ya. Tapi sampai hari ini mungkin seberapa besar pengaruhnya itu yang saya bilang belum bisa dipastikan sebenarnya ya. Dok, kenapa ya tangan kesemutan terus? Kak Neng Widya, kalau udah berobat, udah minum vitamin, udah minum herbal, udah berobat kemana-mana nggak sembuh juga, berarti karena hormon stresnya tinggi, Kak Neng Widya di sini. Ini di otak kita nih. Jadi akibat dari hormon stres yang tinggi itu akan terjadi korsleting. Saraf-saraf kita menjadi korsleting. Aslam bisa buat oyong, betul Kak Nasution. Kalau haus malam hari tetap nggak boleh minum banyak, Dok. Kalau haus lain cerita. Tapi kalau tiap hari haus, kita harus berpikir ulang, kok tiap hari hausnya, iya kan? Dan kalau memang kita karena haus karena kekurangan cairan, maka kalau kita minum malam, kita nggak bolak-balik buang air kecil. Ukurannya itu aja, bolak-balik buang air kecil. Kalau udah bolak-balik berarti kebanyakan minum malamnya. Aslam bisa buat kita oyong, bisa. Kak Nurmaida Silaban, LDL kolesterol 164 belum perlu minum obat. Jadi kita perlu sabar, sangat sabar ya menghadapi orang di sekitar kita. Dokter, ada titipan pertanyaan dari teman saya, kenapa anxiety sulit untuk bisa sembuh? Maka jawabannya adalah berarti pengobatannya belum tepat. Pengobatannya belum tepat. Maka jangan putus asa, berusahalah terus untuk berobat. Berusaha untuk berobat. Maka aku kasih tahu dulu, salah satu yang bisa dipilih itu adalah terapi konseling dengan saya. Kalau mau boleh daftar, bilang Kak Fit, iya kan? Asam urat 7,6, allopurinol 100 mg malam hari diminum selama 1 bulan. Pak Muhammad Fudael, apa semua penyakit itu bisa sembuh hanya dengan obat kimia? Nggak bisa. Nggak ada juga yang bisa bilang sembuhkan obat ya. Ini kalau mau sembuh hati yang gembira. Ini hati manusia itu di otak. Ketika hati gembira, hormon endorfin, hormon serotonin, dopamin itu akan memperbaiki seluruh sistem di dalam tubuh kita, Pak. Kak Miau, saya setiap hari yang diserang kayak nafas nggak plong. Itu faktor hormon stresnya masih tinggi. Kalau mau diobati tanpa obat, ini terapi konseling. Oh, dia lagi nonton juga, siap. Ya. Jadi terapi konseling ini 1 jam kita bicara, berkonsultasi. Saya dengarkan dulu semua faktor yang membuat stres pikirannya. Lalu saya berikan solusi. Saya beritahu hal-hal apa yang harus, hal-hal apa yang nggak boleh, ya. Jadi apa peran obat kimia? Peran obat kimia bagi penyakit hanya mengurangi gejala atau menghentikan gejala. Tapi obat kimia semua punya batas waktu efek bekerjanya. Jadi kalau paracetamol kita minum, demam kita turun. Tapi demam kita turun hanya sebatas lama kerja obat di dalam tubuh kita. Semua obat punya batas waktu lama bekerja. Maka otomatis setelah obatnya habis efeknya, demamnya bisa naik lagi kalau penyebabnya belum kita atasi. Tiap hari sensasi berbeda, Dok. Gimana ngatasinya? Kak Desi 81, tiap hari sensasi berbeda, ngatasinya adalah menaikkan hormon endorfin. Sederhananya adalah dengan setiap saat menyadari kalau kita masih hidup. Kadang-kadang kita nggak sadar lagi kalau kita masih hidup. Yang kita sadari hanya masalah dan persoalan, ya. Terus jangan keseringan menyuruh orang ke IGD.
Ya, coba kita dengerin dulu dia berkeluh kesah, cerita dulu ya, tenangkan dulu pikirannya, baru ke IGD. Kak, kalau di WA kapan ya waktunya? Kalau mau mendaftar berarti ditransfer dulu biayanya, baru kita susun jadwalnya ya. Dokter nggak capek ya? Semangat lah namanya ya. Kalau secara fisik aku nggak capek. Hai juga Kak Nur Cahyani Purba. Berapa biayanya? 350.000 untuk satu kali konsultasi ya. Nggak bisa tuntas penyakit ke IGD. Apalagi pakai BPJS ya. IGD itu untuk BPJS adalah penanganan gawat darurat. Ingat ya kawan-kawan ya. Jangan berharap pakai BPJS menyelesaikan persoalan penyakit, gak bisa. Itu hanya penanganan gawat darurat. Ya. Kalau untuk penanganan penyakit itu prosedur BPJS itu adalah dari rawat jalan. Itu penting sekali kita pahami ya. Kalau enggak nanti jadi masalah sama semua. Masalah ke dokternya, masalah ke rumah sakitnya, masalah juga nanti ke pasien, jadi sakit hati ya. Apa ada semacam nutrisi yang dikasih? Nggak ada, Bang Muhammad Fudail. Ini sembuh tanpa obat, terapi konseling. Kalau percaya baru daftar, kalau nggak percaya abang boleh pelajari. Ini YouTubeku, silakan dilihat-lihat YouTube-nya, silakan dengar-dengar setiap aku live ya. Kalau abang ngerasa abang sembuh mendengarkan aku bicara, ikut terapi konseling. Tapi kalau abang nggak yakin bisa sembuh dengar aku bicara kayak gini, jangan daftar ya. Saya minum obat penenang dari SPK aja biar bisa tidur. Kak Leli kalau mau diobati ikut terapi konseling, biar belajar bisa stop obat tidur. Kan itu harus belajar, nggak bisa tiba-tiba ya, nggak bisa. Obat tidur itu harus dihentikan bertahap, tapi itu pun ada ukurannya. Kalau udah bisa bahagia. Kak Yeni, shalom, apa kabar? Songona liling. Atau aku nggak nengok kali ya. Puji Tuhan masih hidup kita ya sampai hari ini ya. Sama-sama Kak Leli, itu nomor WA-nya kalau mau daftar ya. Boleh. Sibuk ya, banyak kasus ya. Enak memang. Telinga dengung ini dari mana sumbernya dokter ini? Yang merah ini. Jadi hormon stres di sini akan membuat korsleting saraf-saraf yang mengatur pendengaran. Jadi di dalam pendengaran itu kan ada cairan. Ada cairan di koklea itu ya. Itu membuat korsleting sarafnya karena hormon stres yang tinggi. Kalau mau merasakan terapi konseling bisa membuat hilang telinga berdengung, ya, hilang. Jadi kalau daftar WA dulu ya, iya benar. Berapa dokter daftarnya? 350.000 Kak Ita. Tahun depan sudah lumbang nanti Kak apa tuh? Jessica dulu minum obat tidur dari SPKJ udah 2 bulan berhenti, telinga selalu berdengung dok. Kak Jessica Garza. Itu karena belum dibereskan ini. Hormon stresnya masih tinggi Kak. Dengan kata lain, banyak orang sebenarnya belum memahami bagaimana cara menurunkan hormon stres. Kalau singkatnya itu adalah dengan cara paling utama itu adalah menyadari kalau kita masih hidup. Ya. Sampai hari ini kita masih hidup. Kalau kita sadar bahwa kita masih hidup, itu kita akan menghargai kehidupan. Kalau kita bisa menghargai kehidupan, kita tahu bahwa hidup itu adalah berasal dari Tuhan. Kalau udah tahu kita hidup berasal dari Tuhan, maka kita pun tahu kita bisa hidup yang pertama karena Tuhan yang menciptakan seluruh organ-organ di tubuh kita. Yang kedua, karena Tuhan menjaga kita, menolong kita. Kita nggak kena kecelakaan, kita nggak kena mara bahaya, kita nggak kena bencana alam,
kita nggak kena penyakit-penyakit yang mematikan. Ya, itu aja. Berarti kita tahu bahwa ada Tuhan yang punya kuasa. Kalau kita tahu bahwa ada Tuhan yang punya kuasa, segala sesuatunya pun kita bisa berpikir bahwa kalau Tuhan yang memberikan kita hidup, nggak mungkin 38. tanpa tujuan, ya kan? Nggak mungkin Tuhan menciptakan kita untuk suatu hal yang sia-sia. Pasti karena Tuhan sudah punya rencana yang baik, yang indah untuk kita, ya. Masih mapes, makan pesta ya. Jadi itu adalah isi pikiran kita. Kalau udah bisa kita isi pikiran kita seperti itu, nggak stres lagi kita hidup ini. Enjoy kita akan bisa melihat segala sesuatu bahwa Tuhan itu selalu bekerja. Tuhan itu nggak pernah tidur. Kita harus tidur. Tuhan nggak pernah tidur. Untuk apa Tuhan nggak pernah tidur? Menjaga supaya kita bisa hidup sampai dengan hari ini. Gitu ya. Jadi dengan mendengarkan aku berbicara seperti itu aja, maka kita bisa merasakan betapa tenangnya pikiran kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Obatnya apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kak Debo 2A. Kalau ada yang bertanya obatnya apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terapi konseling adalah bentuk terapi yang membuat kita supaya bisa gembira lagi. Ya, bisa gembira lagi. Jadi kita sudah terlalu lama berfokus kepada masalah, fokus pada persoalan, fokus pada tekanan kehidupan, ya. Amin, Kak Nur. Dok, udah balik dari KL, belum Kak Lena. Hari Minggu aku baru balik. Dengar-dengar dok aja kita bisa sembuh. Yes, Ibu Rian Nenggolan. Kak Lita Pasar Ibu pasti bisa walaupun butuh perjuangan. Amin. Kak Linda Sitohang. Kalau ada beban pikiran mana bisa gembira Pak Dokter? Aku jawab ya. Rekam aja dulu sendiri, rekam. Kalau ada persoalan mana bisa gembira, ya. Aku cerita kalau gitu, ya. Jadi beberapa bulan lalu terjadilah suatu kecelakaan pesawat di Brazil. Dilaporkanlah meninggal semua penumpangnya. Lalu beberapa jam kemudian diralatlah pengumumannya. Ternyata ada satu orang yang masih hidup. Tahukah kita kenapa dia hidup? Ternyata dia hidup karena terlambat datang sampai ke bandara. Maka kita sama-sama tahu, nggak mungkin ada orang udah beli tiket, udah bayar tiket, udah buat planning, buat rencana, dengan sengaja terlambat datang ke bandara. Ada dua hal yang membuat orang terlambat. Yang pertama, ada orang yang menghambat jalannya. Berarti ada orang yang mengecewakan dia, ada orang yang tiba-tiba mengganggu perjalanan rencananya sehingga dia jadi terlambat. Tapi karena terlambat dia selamat, dia nggak mati. Berarti kalau ada orang yang menghambat jalan hidup kita, ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang membuat persoalan dalam hidup kita, aku mau bilang itu cara Tuhan, itu mujizat Tuhan dalam hidupmu untuk membuat kamu masih tetap hidup sampai dengan saat ini. Karena nggak mungkin Tuhan membiarkan kita hidup, nggak mungkin Tuhan menciptakan kita hidup kalau bukan karena Tuhan mau kita hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kita nikmati. Yang kedua, kita terlambat karena penyakit di tubuh kita. Orang udah siap-siap, udah buru-buru nih, ayo cepet, tiba-tiba sakit kepala. Terpaksa nyari obat dulu ya, biar minum obat sakit kepala. Akhirnya terlambat. Syukurlah sakit kepala dia, jadi terlambat dia, sehingga dia tidak mengalami kecelakaan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kita manusia hanya bisa melihat sampai dengan detik ini saja. Kita nggak bisa lihat 10 detik dari sekarang, kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. 1 menit kita nggak tahu, 1 jam ke depan kita nggak tahu, berhari-hari apalagi. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia menciptakan alam semesta ini. Bahkan dia bukan hanya menciptakan alam semesta, teman-teman semua, Tuhan menciptakan sorga. Kekekalan dia ciptakan. Hidup yang kekal, tidak ada habisnya, dia sudah ciptakan. Berarti di masa depan kita, Tuhan sudah lihat. Kita boleh buat rencana, boleh, tapi kita nggak tahu
rencana yang kita buat itu kita boleh susun serapi mungkin, tapi kita nggak bisa tahu apa yang bisa terjadi di depan kita. Tapi Tuhan tahu. Sehingga bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Tuhan kemudian akan membuat segala hal, melakukan segala hal. Yang penting batal rencana kita, supaya kita tetap hidup. Maka kalau ada yang bertanya sama aku, kayak mana caranya lagi banyak tekanan tetap bisa gembira, aku jawab, tekanan itulah yang sebenarnya menyelamatkan kita. Tekanan itu sebenarnya adalah membuat kita untuk apa? Berserah sama Tuhan. Ya. Kalau mau malam ini yang berserah sama Tuhan 100%. Tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan tubuhnya, tidak bertanya-tanya kenapa aku sakit, kenapa aku gak sembuh. Kamu sembuh malam ini juga, ya. Nah, dalam terapi konseling adalah satu bentuk terapi. Saya mendengarkan dulu, karena seringkali kalau saya ngomong satu arah kayak gini sama kita, banyak mungkin yang nggak bisa terima. Tapi dengan terapi konseling 1 jam saya akan berikan waktu. Untuk apa? Ya, kalau bisa jangan banyak kali ceritanya sebenarnya. 30-40 menit kita cerita semua keluhan, persoalan kita, silakan. Sisakan aja aku 20 menit bicara. Ku carikan solusinya, ku kasih tahu semua apa hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Tapi yang penting sudah dikeluarkan dulu unek-uneknya, stresnya. Kita berpikir punya banyak masalah segala macam, ya. Tapi kita nggak tahu jalan keluarnya. Maka dengan terapi konseling, anggap aja kita diskusi, anggap aja kita curhat, anggap aja kita punya teman yang bisa dipercaya, ya. Dan itu akan membuat kita sembuh, karena hormon stres kita kemudian bisa turun. Gitu. Bisa. Udah direkam. Gitulah. Nanti upload ya rekamannya. Tag namaku ya. Bolehlah curhat. Curhatnya di terapi konseling biar aman. Kalau kita curhat di tempat umum seperti ini, nanti ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, nanti lebih banyak lagi persoalan. Ya, ini untuk semua. Ini untuk semua, ya. Jangan ragu dan harus percaya. Jadi intinya percayalah dulu bahwa kita bisa sembuh. Kalau misalnya nggak bisa percaya, izinkanlah ku ajari supaya percaya. Namanya terapi konseling, ya. Jangan ragu dan harus percaya. Ayo nyanyi dong. Nyanyi apa kita? Oke. Aku live mungkin sekitar 15 menit lagi ya. Jadi ayo yang mau bertanya, tanya aja dulu sekarang. Yang pasti supaya banyak yang tertolong dengan live ini. Ya, saya mau ikut Yesus. Nyanyi Batak. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Halo Bang Raffi, obatnya apa? Obatnya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kayak mana aku bisa gembira, Dok? Terapi konseling jawabannya, supaya bisa gembira lagi walau banyak masalah, walau banyak persoalan, ya. Asam lambung udah 2 bulan belum sembuh. Terapi konseling kalau mau. Obatnya hati yang gembira. Mbah Uti Gumilir. Kak Riama Berti, dok, hasil CT scan khusus buntuku yang dioperasi waktu aku berumur 16 tidak semua terpotong. Jadi sekarang mau dipotong lagi. Gak apa-apa. Pastikan dulu sama dokternya. Yakin dokter ini mau dioperasi? Gitu tanya. Dokter yakin ini mau dioperasi? Jangan nanti udah dioperasi tetap sakit juga. Ternyata sakitnya bukan dari usus buntu,
Sakitnya dari hormon stres. Hormon stresnya naik di otak. Ciri-ciri hormon stres naik di otak apa dokter? Yang pertama gampang marah, yang kedua gampang sedih, yang ketiga gampang takut. 3 ini aja. Kalau ada di antara kita yang gampang marah, gampang sedih, gampang takut, atau gampang cemas, itu berarti hormon stres kita tinggi. Kalau hormon stres kita tinggi, sarafnya korsleting. Disitulah yang membuat muncul semua gejala. Sakitlah di kepala, sakitlah di tengkuk, sakitlah di dada, sakitlah di perut, sakitlah di pinggang. Iya kan? Itu aja yang aku bilang, ya. Obat vertigo dokter, hati gembira, Pak Papanaya. Tapi kalau memang terpaksa harus minum obat, kalau memang masih suka minum obat, minumlah beta histin 24 mg 1 kali sehari. Beta histin atau Mertigo atau Merislon, tinggal bilang aja pun di apotek pasti dikasih mereka itu, ya. Sering emosi, sensasi langsung kumat, nah itu obatnya di sini, terapi konseling. Udah di screenshot aja dulu, halamannya di screenshot dulu, nanti pikirkan aja, yakin nggak aku ya sama dokter Joseph nih ya, gitu ya. Kalau udah yakin baru daftar, kalau belum yakin jangan daftar, pasti nggak akan sembuh. Yakin dulu, percaya dulu, sembuh baru sembuh, ya. Obat asam lambung apa? Kalau masih mau minum obat juga, nggak bosan-bosan minum obat. Lansoprazol, sukralfat. Lansoprazol aku biasa kasih sama pasien 1 kali sehari aja. Sirup sukralfat 3 kali 10 cc. Dok, udah ada belum foto kursinya? Sekalian kupindahkan nanti kursinya dari metodis ya, karena harus kupindahkan kursi itu ke rumah sakit Boloni, Kak Teh. Nanti ya sekalian kupindahkan foto kursinya. Udah habis kerja di metodis, jadi lanjut nanti di Boloni ya. Kalau telapak kaki sering rasa denyut, kenapa? Banyak berdiri, berat badan bisa juga karena over, atau banyak menginjak benda-benda yang keras, menginjak di permukaan yang keras. Taruh aja salep Voltaren tiap malam dan pagi ya, diurut dikit bagian yang sakitnya, salep Voltaren ya. Ini di mana? Kalau sekarang sih saya lagi liburan. Nanti di Medan prakteknya di rumah sakit Boloni. Perlu tenaga tinggal calling. Yes, anxiety sempoyongan dok, selalu sakit. Obatnya di terapi konseling ya. Dok, sempoyongan kayak mau roboh. Itu kenapa? Hormon stresnya Kak di sini membuat korslet sarafnya. Di Jakarta nggak ada. Terapiku ini bisa seluruh dunia karena melalui video call. Ya, kita boleh ada di kemarin itu baru aja dari Jerman ya, dia lagi siang di sana, kita tengah malam di sini, nggak apa-apa. Kita kerjakan aja, bisa ya, video call Pak ya. Jadi daftar dulu, tapi ingatlah percaya dulu sama aku. Kalau belum percaya sama dokter Joseph jangan daftar, jangan paksakan diri kita untuk mendaftar ya, karena nanti nggak sembuh. Percaya dulu sama ini gambar otak udah aku kasih tahu ya, artinya beginilah cara kerja otak manusia dan apa dampaknya kalau kita berpikiran hal-hal yang negatif. Itu akan menaikkan hormon stres ya. Ketika hormon stres naik, terjadilah korslet di saraf kita. Korslet ini bisa 2, ke arah psikologis, maka kita gampang marah, gampang sedih, gampang cemas atau gampang takut. Yang kedua secara fisik, somatik, maka kita akan merasa nyeri, nggak nyaman, bisa kebas-kebas, bisa rasa panas ya. Itu kemudian akan menimbulkan rasa penyakit. Dicari-cari nanti penyakitnya, belum ada, belum muncul penyakitnya. Tapi kalau kelama-lamaan, makin lama beban jantung akan berlebihan, jantung akan kekurangan darah, sampai akhirnya bisa mengalami hal-hal di luar yang kita harapkan gitu. Jadi sesegera mungkin percaya dulu sama aku, baru ikut terapi konseling. Pahami dulu bagaimana penyakit asam lambung ini, GERD ini, insomnia ini, vertigo ini dasarnya adalah hormon stres di otak. Maka intinya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kak Juhairia, kemarin saya dikasih obat Braxidin biar nggak cemas kata dokter. Braxidin itu termasuk golongan obat penenang, tidak dianjurkan untuk digunakan jangka panjang ya, karena nanti ketergantungan.
Dok, cara mengatasi halitosis gimana selain sudah menjaga kebersihan gigi dan mulut? Hati yang gembira bang. Ya, itu bau mulutnya karena asam lambungnya berlebihan. Jadi obatnya hati yang gembira. Malam baik Kak Eva Tobing, melayani menjadi saluran berkat, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya Kak Eva Tobing ya. Telinga tiba-tiba berdengung sebelah kanan. Udah berapa lama? Cek dulu ke THT. Kalau belum pernah cek dulu ya. Biaya konselingnya murah aja, 350.000 selama 1 jam ya. Pikiran sepengaruh itunya dokter. Tengoklah dulu ini otak kan. Di mana otak ini? Di kepala. Untuk apa ada otak di kepala? Coba aku tanya. Jadi dari pelajaran kami di kedokteran, 12 tahun aku belajar di kedokteran, fungsi kepala adalah untuk meletakkan otak di dalamnya. Maka ini batok kepala kita ini keras ini, melindungi otak ini. Kenapa harus dilindungi otak itu? Coba kita tanyalah. Jadi otak inilah yang mengendalikan seluruh tubuh kita ya guys. Jadi di dalam otak itulah pikiran. Maka kalau ada yang bertanya seberapa pengaruh pikiran kepada penyakit, di otak itulah yang mengatur seluruh organ tubuh. Senternya di situ, prosesornya di situ, CPU-nya di situ, mainboardnya di situ. Maka kalau rusak apa yang kita pikirkan, rusak data-data yang di sini, akan rusak pula lah tubuhnya ya. Dok, aku udah ya dokter. Oke Kak, baby check. Ya. Bentar ya, siap live ini 10 menit lagi baru kita close ya. Alergi obat solusinya dok? Jangan diminum obatnya. Kak Sita, perut terasa keras. Itu bisa karena asam lambungnya berlebihan. Berarti hormon stresnya masih tinggi. Kak Raid Spardo, Horas, tulang. Enobi, kepala tiba-tiba blank, macam mana dokter? Tergantung udah berapa lama blanknya. Kalau misalnya baru aja blanknya, istirahat dulu ya. Dokter, 1000 jen dong. Aja Tuhan. Aja Tuhan, aja Tuhan. Itunya. Aja. Dok, kenapa cepat kali? Dok, kalau kelingan setiap hari sama perut lapar terus kenapa ya? Sama, hormon stresnya masih tinggi. Kalau udah berobat, udah minum obat nggak sembuh-sembuh juga, daftar terapi konseling Kak. Ini obatnya ya. Oh, itu maksudnya ajab Tuhan, how great thou art ya. Agak beda teksnya. Oh Tuhanku, bila ku terpesona. Maher, dok, kenapa penyakit lambung lama sembuhnya? Masa aku ditanya? Emang udah berobat sama aku? Oh belum. Mau sembuh? Nih terapi konseling. Yang bertanya kenapa penyakit lambung lama sembuhnya, aku jawab obatnya terapi konseling. Pas sebelum pernah menyaksikan ciptaanmu semua. Ku saksikan. Ada bayaran tak dokter terapi konseling? Ada dong, masa berobat sama dokter nggak bayar? Bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Yang mana Kak Gendis? Ulang aja Kak. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji aku udah sembuh dok, jualannya dari sekarang nggak duduk. Mantap kali Kak Tia Mina. Kebesaranmu. Ini yang udah sembuh nih, lihat nih Kak Tia Mina ini, aku pin dia. Izin ya aku pin ya, biar banyak yang tahu, bisa sembuh ya. Selamat malam Kak Burusiaan.
Aslam pening-pening apa caranya? Caranya terapi konseling. Biar bisa sembuh ya. Terapi konseling ini tujuannya adalah supaya bisa gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Itu Kak Tiamina itu udah ikut terapi konseling, dia sembuh. Pak dokter, kalau sering sakit kepala yang tidak tertahankan lalu memisan terus menerus gimana? Bahagialah biar sembuh, gembiralah biar sembuh. Nggak dibaca dokter ini loh. Nah, kayak gini lah yang buat apa itu sakit kepala. Udah mau aku buat live kayak gini, kalau nggak terbaca jangan marah, taruh lagi di situ. Payah kali. Jadwalnya jam berapa aja? Jadwalnya setelah kita daftar baru dibuat jadwalnya ya. Doa apa obat kalau telinga berdengung udah 3 tahun gak sembuh ini, terapi konseling. Malam dokter, saya lagi sakit GERD, tolong kasih solusinya ini. Kalau dengar ya kita semuanya, udah ku buat tulisannya di atas. Asam lambung, GERD, insomnia, vertigo, kelingan, telinga berdengung, anxiety, lemas, nyeri dada, jantung berdebar, nyeri punggung, takut penyakit, takut meninggal, 1001 sensasi, promil gak berhasil, sudah berobat tidak sembuh. Ini nomor WA-nya. Ketik aja di situ daftar. Tapi sebelum daftar, percaya dulu sama aku. Kalau belum percaya sama dokter Joseph, jangan daftar. Gak sembuh nanti. Ya. Mana lah mau scroll lagi Kak, naikkan lagi. Iya, sudah gembira dok, udah ketawa tiap detik. Udah sembuh lah. Udah mulai ada tanda-tanda mengalami kelumpuhan akibat aktasia. Oke, selama kita berpikir penyakit maka akan sakit kita. Saya takut minum obat dok sebelumnya. Enggak. Iya. Oke ya aja lah. Siapa mau sembuh ikut terapi konseling. Kalau nggak ada duitnya ikut live gua aja. Kalau nggak ada duitnya pastikan nonton YouTubeku ini ya, bisa sembuh tanpa terapi konseling. Terapi konseling yang bayar. Pendaftarannya 350.000 Kak Berusiaan. Dok, saya ke dokter penyakit dalam dikasih obat Braxidin, omeprazol. Yes, betul. Karena Braxidin itu mengandung penenang ya. Kok muka sembab dok? Sama. Kalau kita kurang tidur, hormon stres kita tinggi, wajah kita jadi sembab ya, nggak ketat ya. Ini nomor WA aku, nomor WA resmi, nggak ada yang lain ya. Untuk pendaftaran untuk terapi konseling silakan dari nomor ini aja. Rajin membaca kita ya. Dibaca dulu nih tulisan di atas kepalaku ini. Udah capek-capek buat gambar ini. Kurancang sedemikian rupa supaya tinggal screenshot kita. Nanti sebelum tidur dibaca dulu ya. Pas mau tidur dibaca-baca dulu apa yang maksud dokter ini ya. Di screenshot dulu ya, supaya bisa paham ya. Jadi udah lama berobat nggak sembuh. Nanti aja dok bulan 1 terapi kan boleh. Banyak yang nggak suka baca makanya jalan-jalan lah. Nggak suka baca jalan-jalan. Apa saya lanjut minum obat itu dok? Untuk 2 minggu dikasih dokter. Kalau masih segitu aja minum obatnya udahlah, minumlah. Tapi kalau udah capek minum obat, ikut terapi konseling. Kalau masih rajin kita minum obatnya. Tapi kalau udah capek minum obat di sini, oke, nanti aku lanjut ke WA ya. 5 menit aku selesai. Jadi kita close dulu malam ini ya. Ini nama YouTube-nya. YouTube subscribe ini Dr. Sibarani SPPD. Screenshot aja dulu halaman ini. Mana tahu nggak lewat lagi nanti ke berandanya. Mana tahu nggak FYP. Tolong screenshot dulu halaman ini. Kalau nggak tahu cara men-screenshot, suruhlah orang tolong di screenshotkan ya. Yang udah capek minum obat, ikut terapi konseling. Tapi kalau masih rajin kali minum obat, bilang aja lah obatnya apa, aku kasih lansoprazol, sukralfat ya. Untuk yang asam lambung, untuk yang oyong, beta histin 24 mg. Untuk yang sakit-sakit badannya, obat anti nyeri nanti ku kasih diclofenac dan omeprazol ya. Nih tanya sama Kak Nur Cahyani Purba ini. Dia masih rajin tuh menjawab itu. Dok, nanti kalau udah daftar terus nanti dikasih obat ya. Berarti belum capek minum obat. Udahlah gak usah daftar. Yang mau daftar terapi konseling yang udah capek minum obat. Ini terapi konseling adalah sembuh tanpa obat. Kecuali memang penyakit yang membutuhkan obat. Contoh, sakit gula, darah tinggi, ya, atau mungkin ada asma, itu pasti harus pakai obat.
Tapi bisa berhenti minum obat? Bisa, kalau mujizat, kalau disembuhkan Tuhan ya. Yang udah capek minum obat, terapi konseling ya. Harga obatnya 350.000 tanpa obat, namanya terapi konseling. Dok, saya kan hipokalemia refraktor. Tapi kenapa kira-kira selalu tensi tinggi? Hipokalemia pengaturannya itu di sini, Kak. Selama hormon stres Kakak masih tinggi, hipokalemia tidak akan bisa teratasi. Percaya sama aku, ya. Jadi pasienku udah banyak yang hipokalemia ya bolak-balik opname aja. Tambah kalium, kadang infus, kadang pakai obat makan. Bolak-balik. Video terbaik kalau sempat diupload ini, Dok. Oke ya, malam ini ku upload yang video hari ini ya. Guys, teman-teman semua, yang semalam udah ku upload kan atau belum ya? Lupa aku. Udah ya, udah ku upload yang semalam kan, Kak Fit kan. Hari ini lah ku upload yang baru lagi ya. Main-main di Genting ya, di cable car ya. Buat yang insomnia cable car, bayar 350 sampai sembuh. Iyalah, sampai sembuh lah. Terapi konselingnya 1 kali. Rekamannya nanti ada. Didengarkan terus rekamannya sampai sembuh. Itu arti sampai sembuh. Jadi ada 1 jam kan nanti kita bicara. Aku akan merekam. Kurekam pembicaraanku, kurekam pembicaraan pasien. Itu hanya rekamannya hanya ada sama aku dan sama pasien. Jadi rahasia terjamin. Rekaman itu akan dikirim. Itulah obatnya, didengarkan terus sampai sembuh. Supaya apa? Nanti dari rekamannya itu dicatat apa-apa aja yang udah bisa dilakukan, apa-apa aja yang masih dirasakan, apa-apa aja yang belum paham. Ya. Lalu kemudian dipraktekkan, dihafal, baru bisa sembuh ya. Saya lihat di YouTube kayaknya belum ada, Dok. Tapi belum tak cek lagi. Oke, nanti ku cek ya yang semalam belum ada atau belum ya. Asam lambung sembuh minum tepung irut, saya sudah sembuh. Siapa mau ikut minum tepung irut sama siapa namanya nih? Kak Samara Tungga, boleh. Aku oke aja. Nah, yang mau sembuh pakai tepung irut, aku pun nggak tahu ya. Karena dia bilang dia bisa sembuh ya. Udah, siapa mau percaya minum tepung irut? Silakan. Gitu aja, gampang. Ya, tapi kalau terapi konseling adalah terapi ini, pikiran kita yang dikonseling. Pikiran kita yang kita ubah mindsetnya, ya. Oke lah kalau gitu. Apa aslam membuat napas bau? Benar, Kak Coklat. Pas kali itu. Udahlah ya, istirahat dulu aku karena nanti jam berapa ini? 45 menit lagi dari sekarang udah ada yang daftar terapi konseling untuk malam ini. Hanya ada 1 slot. Besok masih ada Kak Enizar masuk dia. Selamat malam Kak Enizar. Ini pun yang udah sembuh nih tanpa terapi konseling nih. Hanya ikut live-ku aja. Ya. Kak Nike selalu semangat bila nonton live-mu, Dok. Cemasku hilang, badai aku kakaknya happy. Oh iya, siap. Siap Kak happy, Tuhan berkati. Tapi nggak ngaruh, Dok. Aku coba semua itu, Dok. Tepung pati Garut kayaknya itu, Dok. Nggak apa-apa, kan banyaknya orang kayak gitu, ya udah. Ya kan? Jadi intinya sebenarnya adalah di otak, di pikiran. Itu ya. Berapa biayanya? 350.000. Saya sudah 3 tahun kena GERD belum pernah sembuh. Kak Herwita kalau mau sembuh ikut terapi konseling. Sehari berapa slot terapi? Mulai tanggal 23 slotnya penuh. Itu sehari bisa 8. Bisa 8 orang. Mulai tanggal 23 ya teman-teman ya. Ini aku di Kuala Lumpur lagi liburan sampai tanggal 22. Jadi paling banyak mungkin dalam sehari hanya 2. Ya, malam ini udah tadi 1, tadi pagi udah ada 1. Besok pagi belum ada. Besok pagi kalau mau yang pagi jamnya jam 6 pagi dan jam 7 pagi. 6 pagi dan 7 pagi. Natal libur. Natal bisalah 2 slot malam ya. Malam. Tapinya malam ya. 27 nanti kita aktif lagi. Aku berapa hari ini gak ikut live kayak hormon stresku naik. Bu Hermin, itu kecapean itu namanya. Ya udahlah, nggak jadi aku tutup. Oke, kita berdoa dulu malam ini. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami masih hidup. Kami tahu, kami sadar semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang masih sakit malam ini yang ikut live ini, aku berdoa untukmu. Dimanapun kau berada saat ini, engkau sembuh
karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau disembuhkan karena Tuhan mengasihi engkau lebih dari siapapun juga. Engkau disembuhkan karena Tuhanlah yang mau engkau hidup sampai dengan saat ini. Kalau kau percaya, maka engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat. Pulihkan kekuatan kami, pulihkan jiwa dan raga kami, supaya besok kami boleh semangat lagi melakukan aktivitas kami. Dan semua itu kami kerjakan karena kami tahu bahwa hidup kami ini adalah anugerah, hidup kami ini adalah hadiah pemberian dari Tuhan yang sangat berharga, jauh lebih berharga dari apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak Oki, Tuhan berkati ya. Amin, amin. Do infokan tanggal liburnya. Tanggal liburnya 25, 26 ya. 27 bisa kita aktif ya. Kalau untuk terapi konseling, yang penting daftar aja dulu ya. Yang penting daftar dulu ya. Jadi setelah daftar baru kita atur jadwal ya. Kak Debbie, Tuhan berkati. Kak Dapur Mama, Tuhan berkati. Kak Nainda Silalai, selamat malam. Kak Herwita, saya itu tersiksa. Oke, cara daftarnya ini. Screenshot aja dulu halaman ini. Ini nomor WA aku. Ketik daftar ya. Nah, ini udah banyak yang daftar di malam ini. Berarti berurutan nanti ya kan. Ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, udah ada 8. Berarti kalau 8, kalaupun besok dia 2, berarti baru dapat giliran mungkin di minggu depan ya. Nggak apa-apa. Spill yang daftar, rahasia loh. Masa aku spill yang daftar? Rahasia kita terjamin. Yang pertama, yang kedua, ini bukan hanya untuk agama Kristen, semua agama ya. Aku nggak ada menyebarkan agama di sini. Kerjaku hanya satu, menterapi konseling supaya sembuh otaknya. Kalau udah sembuh otaknya, sembuh penyakitnya. Jadi jangan takut ya, percaya dulu sama Dr. Joseph baru daftar ya. Oke, Nivita, shalom, Tuhan berkati semuanya. Malam ini diberkati Tuhan. Amin. Slot kosong minggu depan. Daftar aja dulu. Simpan aja nomor WA aku ya. Oke, bye.